Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baik, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvanisa Putri Setiawan dengan NIM B1B1222037 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan pada jam 14.30 sampai 16.10 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Selanjutnya, terdapat 5 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pemerintah dan rumah tangga. Yang kedua, peranan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Yang keempat, eksternalitas dan barang publik. Yang kelima, macam kegiatan pemerintahan. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu rumah tangga dan pemerintah. Pengertian rumah tangga dan pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai pembuat kebijakan, seperti kebijakan subsidi bagi rumah tangga produsen. Selain itu, rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai pemungut atau penerima pajak dari pelaku ekonomi lainnya, seperti dari rumah tangga produsen atau rumah tangga konsumen. Selain itu, rumah tangga pemerintah memiliki peran sebagai konsumen, serta yang ketiga sebagai regulator. Peran rumah tangga pemerintah terbagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, regulator, atau pengatur. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam setiap sistem perekonomian, baik dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan penting. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi dalam dunia modern mendorong semakin besarnya peranan pemerintah mengatur jalannya perekonomian. Pemerintah mempunyai peran untuk mengatur, memperbaiki, dan mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan besar. Berikut fungsi pemerintah dalam perekonomian. Terbagi menjadi 3, yang pertama peran alokasi, yang kedua peran distribusi, yang ketiga peran stabilisasi. Akan saya jelaskan lagi tentang ketiga peran tersebut. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Yang kedua, ada peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan pada masyarakat. Yang ketiga, peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga sebagai peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kepincangan dalam ekonomi pasar. Dalam menjalankan peranannya, pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak berfungsi efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat tidak dapat maksimal. Esensi timbulnya kegagalan pasar timbul karena masyarakat tidak bertindak secara kooperatif, sebab perilaku kooperatiflah yang akan menyebabkan Pareto optimal dalam suatu perekonomian. Kegagalan pasar merupakan keadaan suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar, baik secara efisien maupun ketimpangan antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, mekanisme dalam suatu pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan dalam pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau bahkan sangat sedikit. Kenyataan ekstrem dari fenomena ini adalah tidak seimbangnya pasar tersebut sehingga terjadi kelangkaan komoditas suatu barang terkait. Terjadinya kegagalan pasar juga diartikan sebagai kegagalan dalam suatu institusi yang masih berkaitan dengan pasar maupun sistem pengaturannya dalam menjalankan aktivitas. Yang keempat, ada eksternalitas dan barang publik. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan, kemudian berdampak pada alokasi atau penggunaan yang tidak efisien.
Kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu adanya monopoli dan monopsoni, adanya eksternalitas dan barang publik yang positif maupun negatif, pasar faktor domestik yang tidak sempurna, dan kegagalan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksternalitas. Berbagai pendapat mengemukakan teori tentang pengertian eksternalitas. Rosen pada tahun 1988 menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain terjadi di luar mekanisme pasar atau non-market mechanism. Selain itu, eksternalitas dapat terjadi karena kegiatan-kegiatan agen-agen ekonomi mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya tanpa direfleksikan dalam transaksi pasar. Selanjutnya, Octabriani menyatakan bahwa eksternalitas dapat terjadi disebabkan oleh A. Adanya pengaruh dari suatu tindakan. B. Tidak adanya kompetensi yang dibayarkan atau diterima. Terdapat 4 tipe eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas negatif pada produksi. Yang kedua, eksternalitas positif dalam produksi. Yang ketiga, eksternalitas negatif dalam konsumsi. Yang keempat, eksternalitas positif pada konsumsi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang barang publik. Barang publik, public goods, barang publik memiliki 2 ciri khas, yakni bersifat non-rival dan rival. Suatu barang dikatakan non-rival jika pada tingkat produksi apapun, biaya marginal penyediaannya bagi suatu konsumen tambahan adalah 0. Untuk sebagian besar barang yang disediakan secara pribadi dan swasta, biaya marginal produksi barang beberapa tambahan lainnya tetap positif, tetapi untuk sebagian barang konsumen tambahan tidak menambah biaya. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan dijual di pasar. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, adanya barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh swasta dan disediakan di pasar, dan barang jasa itu dikenal dengan barang jasa atau publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Yang terakhir, kita akan masuk ke macam kegiatan pemerintah. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan di hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh atau kegiatan dari masing-masing kegiatan ekonomi ini. Di bagian produksi, contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan juga sebagainya. Yang kedua, ada distribusi. Setelah kegiatan produksi, contoh-contoh dari kegiatan distribusi ini misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat atau konsumen. Dan yang terakhir, contoh dari konsumsi. Contohnya seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan di baku produksi. Baik, sampai situ saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.